Sesaat lagi kita ikuti majalah udara Sahabat Damai. Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama kami berdua, Sandy Badranaya dan Anissa Nurdini dalam acara kesayangan kita semua, Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Seperti biasa, kita berdua bakalan nemenin kamu 30 menit ke depan dengan berbagai topik dan informasi penting tentang perdamaian. Untuk edisi kali ini, kita bakal ngangkat kata yang kayaknya populer banget nih di masyarakat, meski sebenarnya nggak banyak yang tahu artinya. Hayo, bisa nebak nggak? Kita mau ngebahas tentang apa? Buat yang udah jawab jihad, jawabannya tepat sekali. Nilai 100 untuk kalian semua. Seperti biasa juga, nanti kita ada curcol, feature, ngobrol asik sambil belajar, dan juga tips, informasi, dan pesan singkat. Jadi, jangan ubah frekuensinya ya, karena kita bakalan meluruskan makna jihad nih. Kalau selama ini, jihad itu dikaitkan dengan kekerasan dan perang. Ternyata nggak kayak gitu juga loh. Nah, makna-makna inilah yang akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Jadi tetap di sini, temenin kita ke depannya. Dan yuk kita langsung dengerin bareng-bareng aja curcol tentang makna jihad bagi seorang santri yang ternyata adalah jihad menuntut ilmu. Yuk kita dengerin bareng-bareng aja. Sahabat Damai, aku mau cerita nih. Niat yang tulus untuk menuntut ilmu emang sangat susah banget ya didapatkan. Banyak banget faktor-faktor yang dapat menodai niat itu. Ada iming-iming nilai bagus lah. Pokoknya itu yang membuat aku tuh terlena, terbucuk rayuan setan. Niatku bukan lagi mencari ridho Allah, tapi karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Makanya karena itu timbul permasalahan yang membuatku takut, yaitu riya. Aku menjadi sombong dikala aku mendapatkan nilai yang lumayan bagus pada suatu pelajaran. Aroma persaingan juga udah mulai ketat membuatku turut mengikuti arusnya. Saling ejek-mengejek lah, saling tuduh-menuduh lah, saling menjatuhkan lah, sering terjadi banget di kelasku. Sahabat Damai, saling berlomba-lomba untuk belajar dengan keras, tetapi dengan tujuan popularitas, ingin dipuji oleh teman-teman, jadi populer, disanjung oleh guru, dan dicintai banyak laki-laki ganteng, membuatku tersungkur jatuh begitu jauh ke dalam lingkaran ingkar. Seperti Pak Guruku bilang, Allah katanya berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam sebuah ayat Allah pun berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini membuatku tersadar akan arti jihad yang sebenarnya. Dan sekarang aku sedang berjihad dalam menuntut ilmu. Dan ladang jihadku adalah di sekolah, bukan di aktivitas lain ataupun di tempat lain. Aku harus berjihad bersungguh-sungguh bagaimana untuk mencapai cita-citaku, bukan untuk mencari popularitas ataupun pujian teman-teman atau nilai bagus dari guru. Semoga dengan aku menuntut ilmu dengan seikhlas-ikhlasnya, Allah akan memberi kemudahan untuk mencapai cita-citaku. Amin. Nah, para sahabat damai, demikianlah curcol kita yang membuka acara kita pada hari ini. Udah denger kan teman kita tadi curcol tentang kesan dia tentang jihad. Menurut dia, jihadnya bermula di ladang sekolah dengan banyak-banyak belajar dan mendapatkan pengetahuan untuk mencari keridhaan dan bukan pujian dari kawan-kawannya. Jihad dalam bahasa Arab sendiri artinya perjuangan. Hingga saat ini, kata jihad sendiri digunakan dalam bahasa Arab sebagai pengganti kata perjuangan dalam bahasa Indonesia, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks lainnya. Jadi, jihad itu nggak melulu perjuangan demi Allah ya? Enggak, bahkan dalam Islam, jihad itu bisa dimaknai sebagai perjuangan dalam diri sendiri dengan kesungguhan untuk mencapai sesuatu. Sebelum kita obrolin lebih jauh lagi tentang jihad, kita dengerin dulu yuk lagu berikut ini, tembang berjudul Insya Allah dari Maher Zain.
cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way, show me the way, show me the way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, 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 we'll find our way. Insha'Allah, Insha'Allah, Hai sahabat damai, masih bareng kita berdua Anissa Nurdini dan Sandy Badranaya dalam acara Sahabat Damai, sahabatnya perdamaian. Kita masih bakal ngebahas panjang lebar nih tentang jihad. Artinya, asal katanya, dan pemaknaannya. Pokoknya, semua yang perlu diketahui tentang jihad. Apalagi selama ini, kayaknya banyak yang selalu mengaitkan jihad dengan bom, dengan terorisme, dan dengan perang. Sampai-sampai kayaknya kalau orang asing atau dunia barat itu suka ngaitin jihad hanya sebagai perang suci dan juga nganggap Islam sebagai agama yang penuh kekerasan. Padahal para sahabat damai sendiri tahu sebenarnya itu nggak kayak gitu. Betul banget tuh. Kalau udah denger kata jihad, itu bawaannya merinding aja. Padahal, apakah benar tuh seperti itu? Kita dengerin dulu yuk apa kata para santri mengenai jihad dalam segmen Suara Santri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, apa arti jihad yang sebenarnya? Menurut saya jihad itu bisa melalui ilmu ataupun dengan cara yang lain. Menurut saya seperti itu. Oh, terus menurut Anda jihad yang sebenarnya itu seperti apa? Jihad seperti saya itu adalah berjuang di jalan Allah dengan yang benar. Bisa dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan secara tidak selalu dengan kekerasan.
Jihad itu orang yang berjuang di jalan Allah. Nggak usah pakai teroris segala kali. Kalau menurut bahasa jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Jihad itu kalau kita berperang di jalan, misalkan di jalan Allah itu namanya jihad, Mbak. Lalu menurut Anda jihad yang sebenarnya itu seperti apa? Jihad yang sebenarnya itu menjauhkan dari teroris, Mbak, supaya kita terhindar dari teroris-teroris gitu. Jihad itu berjuang menegakkan kebaikan dan menghilangkan kebatilan. Oke. Oh ya udah, terima kasih deh. Assalamualaikum. Kalau menurut para sahabat damai, apa sih jihad itu? Iya, dan apa makna jihad bagi kalian sendiri? Kalau tadi di Curcol, kita udah dengerin makna jihad untuk belajar dan bersekolah sebaik mungkin. Apa sih makna jihad buat kamu? Perjuangan apa nih yang para sahabat damai dambakan? Buat aku jelas, aku berjihad untuk perdamaian nih. Caranya nggak dengan manggul senjata, tapi dengan bawain acara sahabat damai buat para sahabat damai semua. Mungkin ada juga yang berjihad untuk alasan-alasan yang lain. Tapi apapun alasannya, jangan sampai kita menggunakan kekerasan. Itu nggak banget. Masih banyak cara lainnya kok. Mungkin butuh pencerahan dalam mencari makna jihad bagi para sahabat damai. Kita dengerin feature berikut ini yuk, siapa tahu dapat ide. Pelaku terorisme seringkali mengatasnamakan aksinya sebagai jihad di jalan Allah. Jihad ala mereka adalah menghabisi siapa saja yang mereka benci. Berbeda dengan para santri pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, mereka punya pengertian sendiri tentang apa itu jihad. Sepintas Farhan dan Muksin, terduga teroris yang tewas ditembak serta Bayu yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah, adalah bagian dari jaringan teroris utama. Namun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT Arsyad Mbaik meminta masyarakat tidak memandang sebelah mata. 18 Maret lalu, 5 teroris ditangkap di Bali. Seminggu kemudian, teroris kelompok 11 ditangkap. Seorang di Gambir, Jakarta, 4 di Medan, 1 di Palembang, 2 di Bandung, 2 di Solo, dan 1 di Jawa Timur. Mereka bertugas meraup dana miliaran rupiah sebagai peretas MLM. Setuju kayak itu. Karena Islam itu kan mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan, dan sama walaupun kita berbeda agama, kita saling menyayangi. Dibilang kesel sih ya kesel ya, soalnya kan membawa nama Islam bagaimana gitu kan dalam kejelekan gitu. Kita merekrut militan baru. Yang arti berjihad itu kan membela di jalan Allah gitu kan, Mbak. Dari segi itu tidak usah mengukit kesalahan orang lain atau madhab yang lain seperti itu. Kita fokus sama diri kita sendiri, madhab kita itu seperti apa gitu kan. Jaringan Solo ya hanya Solo, ini berkaitan semua. Karena itu kan bukan termasuk ajaran Islam. Kalau masalah berjihad kan bukan berjihad kayak gitu loh. Jadi ya salah itu. Dalam Islam ya sebenarnya itu ya cara perluasan di sini ya kita caranya berdakwah gitu. Dengan baik-baik dibilangin gini dulu gitu. Kalau nggak mau ya cara pelan-pelan sedikit demi sedikit itu insya Allah bisa jadi. Tapi itu tidak terlepas. Jihad itu kalau misalnya di zaman dulu itu kan jihad itu kan dalam perang ya. Karena sekarang kan udah nggak ada perang, jadi jihadnya dalam belajar. Itu tadi Wahyu, Heli, dan Ahmad. Ketiganya adalah santri pesantren As-Siddiqiyah Jakarta. Mereka menolak tindakan kekerasan yang sering ditafsirkan oleh para pelaku teror sebagai jihad. Jihad itu berbeda dengan qital. Kalau qital itu perang pembunuhan, kalau jihad itu perjuangan. Jihad itu bukan perang, jihad itu perjuangan. Al-juhdu itu perjuangan artinya. Masa perjuangan membunuh? Yang ini pendiri pesantren As-Siddiqiyah, Kiai Nur Iskandar. Ini dasar pemikirannya. Dalam kata yang singkat, Nabi pernah menjelaskan bahwa al-mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Riwayat Tirmidzi. Mujahid, orang yang berjuang, itulah orang yang berjuang supaya melawan nafsunya sendiri, supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Saya sering jelaskan bahwa Al-Quran mengatakan min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadan fil ardi fa ka'annama qatala an-nas jami'a. Yang membunuh satu orang yang tidak bersalah, apapun agamanya, apapun sukunya, tidak bersalah, dihilangkan nyawanya, itu dosanya sama dengan membunuh manusia sealam jagat raya ini.
kiai dan pesantren menjadi sorotan pemerintah. Ini disampaikan pemerintah setelah sebuah bom rakitan meledak di dalam pesantren Umar bin Khattab di Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan pengurus ponpes bernama Firdaus alias Abdullah. Tudingan ini menguat ketika pada pertengahan Desember tahun lalu, Densus 88 kembali menangkap seorang terduga teroris di Purbalingga, Jawa Tengah. Sejumlah informasi menyebutkan terduga juga merupakan santri dari sebuah pesantren di daerah itu. Sebagai kiai sekaligus pendiri pesantren As-Sidikiyah, Kiai Nur Iskandar menilai pemerintah tak seharusnya gebiah uyah atau mengeneralisir pernyataannya. Kita nggak boleh tenang-tenang saja. Banyak sekali orang-orang yang ingin melakukan depesantrenisasi di Indonesia ini. Apakah itu persaingan bisnis, persaingan pengaruh, persaingan apa, persaingan paham, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap lahirnya pondok pesantren. Karena memang juga ada beberapa pondok yang dalam tanda kutip mereka sengaja untuk menciptakan kelompok-kelompok fanatisme buta. Terjadinya kelompok-kelompok terorisme itu karena apa? Kesalahan pemerintah, terus terang aja. Kesalahan pemerintah yang membiarkan terjadinya kekerasan itu, bahkan kadang-kadang kayak polisi saja gitu loh. Dibikin orang supaya salah, tapi salah didekap terus dikeras. Sebagai salah seorang pendiri Majelis Silaturahmi Kiai dan pengasuh Ponpes se-Indonesia, Kiai Nur Iskandar bahkan menawarkan diri kepada pemerintah untuk terlibat dalam proses deradikalisasi. Dan itu Menteri Agama menyadari bahwa mengapa itu terjadi, karena kurangnya silaturahim. Dari dulu saya sudah sampaikan itu. Mestinya pemerintah itu kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, silaturahmi aja datangi. Tidak dilawan dengan bedil. Memang rakyatnya apa? Rakyatmu ini, rakyat yang membiayai hidup kamu, rakyat yang menggaji kamu. Silaturahim lah, dan itu sudah dilakukan. Makanya sekarang Menteri Agama bikin penugasan dai-dai termasuk MSKP 3I ke daerah pedalaman. Pada kita semua, Kiai Nur Iskandar kembali mengingatkan tentang apa makna jihad. Ya, kita harus pahami Islam secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kita Islam sepotong-sepotong, akhirnya akan lahir radikalisme itu. Harus kafah, untuk hulu fisilmi kafah. Baru kita akan tahu bahwa Islam ternyata kayak begini. Makanya Al-Quran memerintahkan, falola nafara min kulli firqatin minhum firqatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya ada sekelompok orang yang tafaqquh, bukan ta'allum. Perintah Al-Quran, falola nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Artinya memahami agama, memahami Islam, bukan hanya mempelajari saja. Nah, sehingga dengan memahami itu, kita akan luas mengenai tentang Islam itu. Ya, jadi berjuang melawan hawa nafsunya sendiri, taat kepada Allah. Tergantung kepada, kalau santri ya melawan kemalasan. Pelajari semua ilmu, karena ilmu itu semuanya ilmu Allah. Jadi tidak ada dikotomi dalam Islam tentang ilmu itu. Begitu juga orang kerja, tidak boleh kita malas-malas. Kerja yang penting halal. Jangan malu-malu untuk itu. Itu saya capkan di mana-mana. Jadi jihad itu tidak membatasi kepada konteks apa. Yang penting bagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk menuju kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat damai, masih bareng saya Anissa Nurdini dan rekan saya Sandy Badranaya yang ada di samping saya ini nih. Yang dari tadi kayaknya ngangguk-ngangguk terus. Kenapakah di kau mengangguk-ngangguk melulu? Aku setuju banget sama pengertian jihad di feature tadi itu loh. Di Indonesia, sering banget jihad itu dihubung-hubungkan dengan agama, dan agama dipakai sebagai dasar kekerasan. Padahal yang disebut perjuangan itu bisa macem-macem. Perjuangan melawan hawa nafsu, perjuangan melawan rasa malas, perjuangan melawan rasa bosan. Dan yang paling penting nih, perjuangan melawan kekerasan, perjuangan untuk perdamaian. Yang tentunya nggak mesti dilakukan dengan kekerasan dong ya. Masa kekerasan mau dilawan dengan kekerasan? Karena tema hari ini kayaknya agak berat nih. Kita habis ini mau ngedatengin Kiai Mustafa ABN nih, yang bakal mengkaji tentang jihad. Ini Pak Kiai, perkembangan sekarang ini di masyarakat, khususnya masyarakat Muslim yang memperjuangkan nilai-nilai agama Islam ini cenderung selalu menggunakan statement sebagai jihad, tetapi
fakta di lapangan suka terjadi banyak merugikan kelompok lain gitu, sehingga Islam ini tergambar di kelompok masyarakat non Muslim atau pada umumnya, oh ini jihad maksudnya. Nah, kira-kira pandangan Pak Kiai tentang jihad itu sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Ya. Jihad itu pengertian luasnya artinya berjuang, berperang ya. Nah, secara khususnya jihad itu memang perang, ya. Tetapi ingat, perang ini dalam Islam komandonya terstruktur, ya. Yaitu dalam jihad ini harus ada angkatan perang, ya. Angkatan perang harus ada panglima, dan panglima tertingginya adalah imam atau khalifah, ya. Ini yang tidak ada, sehingga boleh dikatakan jihad dalam pengertian perang itu adalah suatu peranata yang sedang berhenti di dunia Islam ini, ya. Oleh karena itu dulu guru kita Mama Kiai Haji Abdullah bin Nuh mengatakan bahwa yang wajib bagi umat Islam adalah al-kifah, ya. Al-kifah itu artinya struggling, berjuang gitu. Nah, silakan Anda berjuang di medan apapun, mau al-kifah al-iqtisadi, perjuangan ekonomi, atau al-kifah as-siyasi, perjuangan politik. Tetapi kata Mama, yang paling mendasar itu adalah al-kifah as-saqafi, perjuangan kultural, yang di dalamnya elemen yang paling penting adalah pendidikan gitu. Jadi silahkan Anda tolak ilmu sebanyak-banyaknya, karena disitulah merupakan elemen penting dari al-kifah as-saqafi. Ya, berarti untuk dalam konteks sekarang peranan Pak Kiai sebagai pengasuh pesantren juga sebagai ini, melihat yang dalam konteks Indonesia yang lebih luas gitu. Konteks jihad yang sekarang ini seperti yang dipesankan oleh Mama Abdullah bin Nuh, dengan fakta sekarang di lapangan, kira-kira untuk lebih menggerger lah, untuk lebih memasyarakat itu bagaimana untuk menanamkan nilai itu? Ya, kita harus itu tadi, ya, talab ilmu dan ta'lim sebanyak-banyaknya untuk mengenalkan nilai-nilai Islam, sehingga Islam itu menjadi satu kultur bagi kita. Tantangannya sekarang kita melihat di sebagian besar umat Islam ini ada yang menggunakan dengan cara tadi adalah perang atau kekerasan, pakai sendiri. Siapapun yang melakukan kekerasan itu tidak dibenarkan dalam Islam ataupun agama manapun, ya. Sebab jihad kalaupun diartikan sebagai perang suci, the holy war, itu ada fikihnya, ada aturannya, itu, ya. Yang sekarang ini jihad dalam pengertian perang suci itu sedang mu'attal, ya, sedang berhenti, ya. Peranatanya sedang macet, ya, karena tidak adanya komando. Maka barang siapa yang mengklaim dirinya sebagai mujahid, itu sebenarnya sudah menyimpang, sudah menyimpang. Dari mana dia dapat komando? Kalaupun jihad diartikan dalam pengertian yang sempit tadi, yaitu the holy war, perang suci. Perang suci. Nah, kedepannya untuk itu orang tersebut sudah indisipliner. Indisipliner. Mukmin yang muslim yang indisipliner. Dan bahayanya lagi, nanti dia akan mudah dikendalikan oleh pihak asing. Dari mana dia dapat senjata? Dari mana dia dapat dana? Nah, kedepannya nih untuk mencari formulasi yang ideal seperti yang digambarkan tadi, untuk jihad kedepannya seperti apa dalam konteks sekarang Indonesia?
Bagaimana saya membicarakan sesuatu yang belum ada ya? Itu susah. Iya. Maka dari itu yang paling tepat kita lakukan adalah al-kifah. Al-kifah. Dan al-kifah yang paling pas adalah al-kifah as-saqafi. Cultural struggle. Perjuangan budaya. Dan elemen paling penting dari perjuangan budaya adalah pendidikan. Ta'lim dan ta'allum. Ya, terima kasih Kiai. Ya, itulah ngobrol kita dengan Kiai Mustafa dalam acara Sahabat Damai, masih barengan saya Anissa Nurdini dan rekan saya Sandy Badranaya. Seperti Pak Kiai tadi bilang tuh, jihad itu perjuangan. Dan perjuangan terbesar adalah perjuangan budaya. Belajar sebanyak-banyaknya. Dan bukan dengan kekerasan, karena kekerasan itu nggak dibenarkan gitu loh dalam agama apapun. Apalagi yang beliau katakan tadi, tentang ketiadaannya fikih atau komando. Kalau semua orang mengangkat senjata atas nama agama dan melawan orang lain tanpa komando, bisa kebayang dong betapa kacaunya hal ini. Dan aku setuju banget sama beliau. Nggak hanya nggak efektif nih perjuangan kayak gini, tapi juga merugikan orang banyak. Padahal sekarang aja, perang bersenjata itu ada aturannya kan ya? Nggak boleh nyerang warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Nah, kalau perang bersenjata tanpa komando gini, bisa kebayang nggak kerugian yang bakal dibikin? Belum lagi kesedihan orang-orang yang terkena dampaknya itu. Makanya, sekali lagi nih, perjuangan yang terbaik adalah apa para sahabat damai? Ayo semua serentak. Iya betul, perjuangan budaya. Nah, ketemu lagi sama Mas Huda nih. Sini mas. Ya, ada apa? Kemarin kamu kasih saya teka-teki, ini giliran saya yang kasih teka-teki nih. Ya, apa, ayo, Dang. Kenapa katak jalannya loncat-loncat? Loh, emang dari sananya jalannya katak emang loncat-loncat tuh, gimana kamu ini? Salah. Loh, terus apa ayo? Karena katak nggak punya uang. Coba kalau kataknya punya uang, pasti naik taksi kataknya. Iya. Nah, dari tadi kita udah ngebahas nih tentang jihad. Udah ada feature yang ngebahas apa itu jihad. Juga tadi udah ngobrol sama Kiai Haji Mustafa tentang perjuangan budaya sebagai bentuk jihad yang paling relevan pada abad ini. Tapi pastinya belum bosen dong dengerin tentang tema kita kali ini. Untuk tips kali ini, kita masih bakal cerita panjang lebar tentang jihad nih. Tahu nggak sih para sahabat damai, bahwa kata jihad ini dituliskan di Al-Quran sekitar 40 kali. Begitu menurut Quraisy Shihab dalam bukunya yang berjudul Lentera Hati. Dan ternyata nih, di sana, kata jihad sendiri digunakan dalam berbagai bentuk. Jadi, muara kata jihad sendiri berarti mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan. Jihad itu tidak mengenal putus asa, menyerah maupun kelesuan. Dia tidak mengenal pamrih. Habis kelar perang Badar nih, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa perang yang paling dahsyat atau jihad yang paling dahsyat itu adalah perang melawan hawa nafsu nih. Misalnya egoisme maupun ketamakan atau kemalasan. Jadi kamu bisa ngasih contoh nggak nih jihad-jihad yang bisa kita lakukan sehari-hari? Misalnya nih, aku masih ngantuk dan males banget keluar tempat tidur. Tapi aku bela-belain buat sholat subuh. Itu buat aku udah jihad. Juga karena aku biasanya males banget nih bangun pagi. Tapi pastinya pengen dong menegakkan syariat. Kalau kamu? Buat aku kayaknya jihad sehari-hari itu biar aku lapar banget dan cuma punya nasi sepiring, tapi bakal aku bagi dua nih sama teman aku yang sama kelaparannya. Berbagi dan membantu. Itu deh kayaknya jihad versi aku. Kalau para sahabat damai, apa nih jihad sehari-harinya? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan sehari-hari yang merupakan bentuk perbuatan jihad ya. Ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya tanpa pamrih, bapak yang bekerja untuk menghasilkan uang biar anaknya bisa sekolah, anak yang belajar dengan giat dan membantu orang tua di rumah, yang rajin sholat, berpuasa saat Ramadan, itu Jadi, semua bentuk dari apa nih jihad bentuk sehari-hari. jihad para sahabat damai dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin hal-hal sederhana seperti nggak rakus nih pas makan, atau nggak iri hati sama temannya yang lebih kaya, berusaha keras biar bisa bangun bisnis, atau apapun itu mungkin bisa di-share bareng sama para sahabat damai yang lainnya. Ya, demikianlah tips kita pada hari ini. Semoga para sahabat damai sedikit terinspirasi oleh bahasan kita pada hari ini. Kalau dari tadi kita udah ngebahas tentang jihad, untuk hikmah kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang makna Islam nih. Yuk kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat damai, ibadah secara literal berarti melayani, menerima, tunduk, dan patuh. Ibadah berarti kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, yakni ritualitas transendental, dan ada ibadah ghairu mahdhah yang berarti ritualitas sosial. Kedua ibadah ini sama pentingnya dalam Islam, yang satu menyempurnakan yang lain. Sejatinya, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan haji dilaksanakan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh yang siap mengemban misi kemanusiaan. Karena setiap ibadah pada dasarnya tidak dilakukan untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk kemaslahatan dan kepentingan hamba-hambanya. Dalam berbagai kesempatan, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Qur'annya maupun Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya sering mengecam orang-orang yang hanya terhenti pada ritualitas transendental tanpa mentransformasikannya kepada ritualitas sosial. Dalam surat Al-Ma'un misalnya, Allah memberikan label pendusta agama kepada mereka yang rajin sholat tetapi tidak memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nabi juga menafikan keimanan orang-orang yang berzina, mencuri, kenyang sendirian, padahal tetangganya kelaparan, tidak menghormati tamu, tidak mencintai sesama, sering menyakiti atau melakukan kezaliman terhadap orang lain. Sahabat damai, karena itu tidak semestinya perbedaan dalam melaksanakan ritual ibadah menjadi alasan pembenaran untuk melakukan pelecehan terhadap kelompok lain yang dianggap salah atau sesat. Kecenderungan seperti ini akan menjerumuskan kita pada perilaku kenistaan dan kezaliman yang dilarang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, para sahabat damai, tadi barusan kita udah dengerin hikmah tentang makna Islam. Hikmah tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini nih. Ya, gak kerasa nih kita berdua udah nemenin para sahabat damai udah setengah jam dengan topik yang cukup berat tapi penting banget nih, yaitu jihad. Iya, apalagi jihad itu sering banget disalahartikan sebagai perjuangan bersenjata melawan kaum kafir. Ternyata kalau kita telaah-telaah gak kayak gitu juga ya. Iya, tapi bisa lebih dilihat sebagai perjuangan yang tak kenal lelah, pengorbanan, dan upaya untuk terus menjadi lebih baik. Semoga pertemuan kita pada hari ini bisa membawa berkah bagi para sahabat damai. Nambah ilmu dikit-dikit lah, nambah inspirasi juga. Kita mau ngucapin makasih nih buat Search for Common Ground Indonesia, Wahid Institute, dan P3M Jakarta. Karena berkat mereka semua, acara ini bisa terselenggara. Jadi sekarang, saya Anissa Nurdini dan rekan saya Sandy Badranaya mesti undur diri dulu. Ketemu lagi di perjumpaan selanjutnya. Tetap cool dan tetap damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terlahir dengan derajat yang sama, semua menghamba pada Yang Maha Kuasa. Walau berbeda bangsa, agama dan budaya, tetapi kita sama di hadapannya. Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang telah diberikan pada setiap insan. Jangan pernah terhapuskan. Jangan pernah